Miss di sini akan menyampaikan materi tentang tata upacara bendera di sekolah. Nah, upacara bendera tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Kalau di SD upacaranya itu setiap hari apa ya? Hari Senin dan Senin aja, oke, dan hari-hari tertentu ya. Biasanya kalau 17 Agustus upacara bendera, ya biasanya digabung ya dengan sekolah-sekolah lain ya. Oke, baik, silahkan dilanjutkan. Dari materi ini diharapkan jadi peserta didik mampu ya memahami dan menerapkan tata upacara bendera di sekolah dengan benar. Ya. Dengan benar. Bagaimana yang benar itu? Jadi kita mulai dari pengertian upacara bendera, yaitu kegiatan pengibaran atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu atau saat yang telah ditentukan, dihadiri oleh siswa, diselenggarakan secara tertib di sekolah. Ya, itu kita teorinya dulu ya. Baik, lanjut dulu, silakan. Apa sih tujuan dari upacara bendera ini? Ya, yang pertama, membiasakan bersikap tertib dan disiplin. Nah, bagaimana sikap kalian ketika upacara bendera? Sikap bersiap bagaimana? Ya, boleh kakinya lengkong kanan, lengkong kiri? Tidak. Ya, jadi betul-betul siap, pandangan ke depan ya. Jadi nanti kalian akan diajarkan PBB. Apa itu PBB? Ya, peraturan baris berbaris. Ikuti dengan baik, karena dari sana nanti kalian belajar bagaimana untuk menjadi petugas upacara. Siapa yang di SD-nya sudah biasa menjadi petugas upacara? Angkat tangan. Wow, banyak ya. Oh, Pak Nur sudah melirik di sana. Bapak Nur itu adalah wakil kesiswaan yang akan mendampingi ya setiap pelatihan upacara. Jadi siapa yang ingin menjadi petugas boleh menghubungi Pak Nur. Nanti kita akan lihat. Kalian nanti bisa tampil ya pada saat hari Senin upacara bendera ya. Yang kedua, membiasakan berpenampilan rapi ya. Salah satu ciri khas dari SMPK 2 Harapan adalah berpenampilan rapi. Bagaimana penampilan yang rapi itu sebagai siswa kalau kalian ke sekolah? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Penampilan rapi, oke. Silakan berdiri. Salah satu contoh penampilan rapi adalah bajunya masuk dan tidak keluar-keluar. Lalu atributnya lengkap dan juga aturan rambut dan penampilan sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, baik, beri tepuk tangan. Ya, jadi saat upacara, ya ingat jangan lupa topi ya. Jangan sampai hari Senin baru pergi. Miss, di mana jualan topi? Di mana jualan dasi, ikat pinggang, jualan pita? Itu yang sering terjadi. Jadi khusus hari Senin pagi tidak ada koperasi atau kantin buka untuk menjual atribut sekolah. Jadi kalau sudah upacara bendera, persiapkan dimulai dari hari Jumat. Ya, kita di sini upacaranya sebulan itu 2 kali, ya.
di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, minggu kedua dan keempatnya apa? Nanti presentasi ya bakat kalian. Yang mau tampil silakan menghubungi Bapak Nuryanto. Ya, baik itu ya. Topi, dasi, ikat pinggang, pita kan sudah diumumkan aturan sekolah ya. Pita kelas 7 warna apa? Putih ya. Dijalik 2 rambutnya. Yang cowok tolong rambut ya, karena sesekali nanti akan diadakan sidak ya. Begitu hari Senin guru akan berkeliling ya. Siapa yang melanggar aturan silakan mundur ke belakang. Seperti itu yang biasa kami lakukan di sini ya. Jangan sampai karena kalian tidak disiplin ya, tidak rapi, kalian harus mundur ke belakang bergabung dan akan bertemu dengan Miss Tatin, Pak Nur dan Miss Rosita. Miss Rosita itu guru apa di sini? Ya, bimbingan konseling. Ya, baik. Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan memimpin. Ya, kalian dilatih kepemimpinan. Bagaimana sikap kalian menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengatur temannya. Pemimpin itu yang dicontoh, yang ditiru. Jadi harus bisa bersikap tegas, ya, siap, ya, tahu situasi dan kondisi. Ya, siapa yang sudah pernah menjadi pemimpin upacara? Oh, banyak ya. Banyak sekali yang sudah. Boleh nanti dicontohkan bagaimana sikap kalian menjadi seorang pemimpin upacara. Ya. Yang keempat, membina kekompakan dan kerjasama. Ya, kalau kalian pada saat upacara tidak bisa kerjasama, ya tentunya upacara itu yang di belakang. Ya, kalau kalian tidak bisa bekerja sama, tentunya upacara bendera itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Ketika nanti sudah disiapkan barisan, siap, ya. Ketika dipanggil nanti seluruh kelas turun ke bawah ke lapangan, cepat turun ke lapangan. Tidak ada lagi yang ngobrol kanan kiri mampir ke kelas-kelas, tidak ada yang seperti itu. Ya, langsung turun ke bawah ke lapangan, cari kelasnya, langsung berbaris. Ya, yang baris biasanya tinggi di depan. Ya, yang tinggi di depan, kemudian ke pendek ke belakang. Yang tinggi di depan pada saat upacara. Ya, oke. Ya, yang tinggi di depan. Langsung begitu siap gerak, langsung berbaris siap. Ya, lencang depan, langsung lencang depan. Tidak ada lagi yang saling dorong, ya. Kalau kalian seperti itu, upacaranya tidak bisa bekerja sama dengan pemimpin pada saat itu, maka ya pemimpinnya suaranya habis, ya. Kelasnya disebut misalnya 7A, ayo jangan ribut aja, jangan sampai seperti itu. Karena kalian akan diperhatikan oleh guru-guru. Ya, guru-guru walaupun di depan pada saat upacara akan melihat siapa anak yang ribut, siapa anak yang ngobrol saja. Seperti itu. Ada kakak-kakak OSIS juga yang akan menjaga di belakang. Ya, kalau ada yang kedapatan ribut pada saat upacara bendera akan ditarik dibawa ke belakang dulu supaya tidak mempengaruhi yang lainnya. Oke? Baik, selanjutnya ya mempertebal rasa semangat dan kebangsaan. Ingat, kita hanya berdiri sebentar saja ya, 40 menit, tapi ingat para pahlawan kita berjuang memperebutkan kemerdekaan yang bisa kalian nikmati hari ini, ya. Kalian bebas mengenyam pendidikan, ya, itu sampai menumpahkan darah, ya, sampai rela berkorban, ya. Baik, lanjut.
ya, perlengkapan pada saat upacara bendera. Nah, nanti siapa yang bertugas ya akan ditunjuk sebagai, nanti biasanya OSIS ya, nanti kalian juga akan menjadi pengurus OSIS. Nah, kalau kalian ini semua namanya OSIS, kalau pengurusnya, nah kakak-kakak kelas kalian ini yang berbaju hijau. Nah, mereka inilah yang bertugas untuk mempersiapkan segala perlengkapan dari upacara. Yang pertama sudah pasti yang bendera dan tali. Ya, cek dulu, jangan sampai talinya sudah kuat atau belum. Jangan sampai pada saat upacara berlangsung talinya putus, ya, atau nyangkut, nah tidak bisa dipakai. Nah, itu harus dicek kesiapan tali dan tiang benderanya. Ya, bendera, kemudian lanjut mimbar upacara. Ya, jangan sampai tidak ada mimbar. Biasanya kita gunakan ini dipindahkan ke lapangan, ya. Kemudian yang terakhir, naskah yang dibaca. Ya, naskah yang dibaca seperti teks Pancasila. Teks Pancasila yang membacakan siapa? Iya, pembina upacara. Kemudian teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nanti ada petugasnya. Siapa yang biasanya bertugas membaca teks undang-undang? Angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3. Oh, banyak juga. Ya, banyak calon-calon ini Pak Nur. Kemudian teks doa, ya karena kita di sini beragama Kristen, jadi kita berdoanya secara Kristiani, ya. Kemudian jangan lupa pengeras suara, ya. Jadi diperhatikan nanti kalau kalian seandainya di pengurus OSIS, cek dulu baterainya sudah cukup atau tidak mic-nya. Jangan sampai pada saat upacara berlangsung ternyata tidak ada pengeras suara. Apa efeknya? Ada yang tahu? Ya, suara tidak akan terdengar jelas. Akhirnya upacaranya tidak hikmat, ya. Jadi udah ambil aktivitas sendiri, ada yang ngobrol, tidak dapat mendengarkan dengan baik, ya. Nah, di dalam upacara, nah bendera itu ada ukurannya ya, perbandingannya itu 2:3. Kalau yang ukurannya kecil 1 dikali 1,5 meter, kalau ukuran besar itu 2 dikali 3 meter. Nah, itu sudah disiapkan oleh sekolah ya. Jadi tidak sembarangan, ya, ada ukuran yang pasti, ya. Oke, tata bendera dalam upacara bendera. Bendera dikibarkan sampai matahari terbenam, ya. Jadi kalau sudah sore diambil lagi, selesai aktivitas sekolah itu diturunkan lagi bendera. Tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman depan gedung. Ya, letak tiang bendera kita sudah di depan gedung ya, di depan gedung ini. Kemudian penghormatan dilakukan pada saat pengibaran dan penurunan bendera. Ya, kalau kita di sini untuk penurunan bendera kita tidak lakukan upacara. Biasanya penurunan bendera itu pada hari-hari besar, misalnya 17 Agustus, ya. Pagi ada pengibaran dan sore ada penurunan bendera. Ada yang bercita-cita menjadi paskibraka. Wow. Oke, dilatih lagi PBB-nya ya. PBB-nya, berbarisnya dan juga akademisnya. Nah, bakat dan talenta kalian ya. Baik. Lanjut. Baik, tata lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara boleh dengarkan. Boleh dengan musik, ya, boleh juga dinyanyikan, ya. Dan pada saat lagu kebangsaan
Indonesia diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan. Ya, jadi melakukan penghormatan ya. Kecuali nanti yang bertugas menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak usah hormat. Ya, yang tidak. Jadi jangan sampai ada bertepuk tangan ya nanti pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga pada saat lagu wajib. Nah, pernah ada kejadian pada saat upacara bendera pas menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Baru halo, satu anak tepuk tangan, jadi seluruh peserta upacara ikut tepuk tangan. Jangan seperti itu. Ya, biarkan saja petugas yang membawakan lagunya saja yang bernyanyi, yang lainnya tetap diam. Kecuali ada instruksi dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara, baru kalian boleh ikut. Ya, kalau tidak, tetap dengan sikap sempurna. Ya. Oke, busananya seperti tadi yang sudah disampaikan. Ya, upacara hari Senin, siswa berpakaian seragam dengan topi. Ya, jangan lupa topi dengan atributnya. Ingat, tidak ada hari Senin yang mencari miskade untuk membeli atribut sekolah. Ingat ya, hari Senin koperasi tidak dibuka untuk membeli atribut sekolah. Jadi jangan sampai ada yang setiap hari Senin bertanya kembali. Kemudian guru juga disesuaikan ya dengan pakaian yang ditentukan ya. Kemudian hari-hari besar masih sama, kalau siswa pakaian seragam dan topi. Kemudian petugas upacara ya, biasanya sekolah-sekolah mempunyai pakaian-pakaian tertentu ya. Kita di sini ya, petugas upacara disiapkan pakaian ya. Disiapkan pakaian khusus supaya membedakan antara petugas dengan siswa. Ya. Kemudian ya, guru masih tetap ya dengan pakaian yang sudah ditentukan oleh sekolah. Itu dari segi berpakaian. Oke? Nah, kalian pernah tidak melihat pengibaran bendera setengah tiang? Pernah pada saat kapan itu? Hari apa? Ada yang bisa? Ada misalnya kedukaan ya, siapa saja, misalnya presiden dan wakil presiden ya, ada kematian, kedukaan dan hari-hari tertentu bisa dibaca di sana. Kalau misalnya pada saat upacara bendera ya, dinaikkan dulu seluruhnya, nanti baru diturunkan, tidak langsung setengah tiang, naikkan dulu full. Ya, kalau pada satu upacara berlangsung, ya, baru diturunkan setengah tiang. Ya, tapi ingat, mungkin pada saat itu ada kedukaan, ya, mantan presiden mungkin meninggal, ya, pada saat kita sedang melakukan upacara, ya. Jadi di seluruh rakyat Indonesia menaikkan bendera setengah tiang, dan pada saat itu misalnya kita lagi upacara, naikkan dulu full, baru turunkan setengah tiang. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sikap petugas upacara? Yang pertama, tenang. Kalau biasanya kita mau tampil pasti ada rasa-rasa dag syer. Tiba-tiba, aduh mis, perut saya mulas, ke belakang bolak-balik ya. Jadi harus tenang, jangan panik, jangan grogi. Ya, kalau sudah panik, kacau. Ya, ini melatih mental. Ya, karena kalian akan disaksikan oleh seluruh peserta didik dan guru-guru. Ya, kemudian bersikap matang dan dewasa. Nggak ada lagi yang cengengesan. Ya, nggak ada lagi yang manja. Ya, kemudian cepat tanggap. Ya, kalau misalnya ada hal seperti ini, kalau ada kalian melakukan kesalahan ya pada saat bertugas, jangan kalian ketawa, lanjutkan saja dulu ya.
jangan ketawa. Kalau ada juga petugas yang salah, kalian jangan langsung ketawa. Ya, diam saja. Ya. Jadi kebiasaan kalau yang di belakang, ya, jangan ditertawakan temannya. Karena satu tertawa akan merembet lagi ke semuanya. Ya, diam saja, berusaha menahan diri, jangan tertawa. Ya, kalau kalian tertawakan temannya yang menjadi petugas itu nanti semakin grogi dan semakin salah. Ya, oke. Itu kemudian tanggung jawab. Ya, tanggung jawab berarti harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik sampai upacara itu selesai. Ya. Upacara bendera. Ya. Coba dibaca dulu. Oh, kira-kira saya kemarin itu bertugas di bagian mana ya? Oke, siapa yang mau mencoba menjadi pemimpin upacara? Angkat tangan. Oke, yang di belakang silakan. Ayo silakan. Oke. Sekarang coba kamu laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Nah, Ibu jadi pembina nih di depan. Nah, di sini aja ya, biar semuanya melihat. Ya, bagaimana apa yang kamu sampaikan? Siap? Hari apa sekarang? Rabu 12 Juli. Oke, siap? Ini pemimpin, semua perhatikan. Lapor upacara hari Rabu tanggal 12 bulan Juli 2023 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Oke. Ada lagi satu? Lagi satu. Suaranya lebih tegas lagi. Mungkin masih grogi ya. Masih grogi. Kenapa? Upacara hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 siap dimulai. Laksanakan, siap laksanakan. Ayo, balik, silakan. Oh, namanya tadi siapa? Noel. Noel. Iya. Siap? Oke. Siap dulu, siap berguna. Oke, silakan. Lapor, upacara hari Rabu tanggal 12 Juli siap dilaksanakan. Lapor, upacara hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 siap dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan. Siap laksanakan. Kalau kerjakan, siap kerjakan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Namanya siapa? Ardi. Oke. Ada satu yang dapat buku, ada satu yang dapat gambar. Beri tepuk tangan dulu. Nah, sama-sama. Kemudian siapa yang pernah jadi dirigen? Dirigen. Oke, siapa yang mau mencoba? Masih ada lagi 2 hadiah yang disiapkan. Ayo, dari dirigen.
boleh, silakan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kalian hafal? Hafal ya. Baik, temannya akan memimpin. Semuanya perhatikan dengan baik. Yang di belakang, tolong konsentrasinya. Oke. Siap? Ya. Lepas. Dikasih kode dulu. 1, 2, 3. Nadanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ini tepuk tangan untuk temannya. Namanya siapa? Devi. Dari SD mana? Oh, Tulang Ampiang. Oke, baik. Mau pilih pulpen atau buku? Buku. Baik. Sisa lagi satu. Siapa bisa jadi petugas barisan yang paling kanan? Penghormatan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Nah, biasanya petugas kelas 7 nih, karena dia kelas 7 paling pojok biasanya. Ya, boleh. Misnya jadi pemimpin upacara. Nah, kamu menjadi pemimpin barisan yang paling kanan. Oke. Mana pemimpin upacara? Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Oke, terima kasih ya. Nah, jadi seperti itu suaranya harus tegas, lantang, supaya peserta upacara yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Tidak boleh malu-malu, ya, tidak boleh manja, ya. Baik, sekian dari Miss Tafin, ya, untuk materi tata upacara bendera di lingkungan sekolah. Mohon maaf.